Salam dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dalam ibadah online Minggu 24 Januari 2021. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca, dengar, dan renungkan bersama. Sebelumnya mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Hanya oleh kemurahan Tuhan kami masih ada hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan beri. Di hari perhentian ini kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Terangilah pikiran dan hati kami saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan firman Tuhan menjadi penuntun, memberikan arah dan kekuatan bagi kami, terutama dalam menjalani kehidupan saat ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita minggu ini terambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam hidup beriman tiap hari. Haleluya. Keluargaku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini tentang Nabi Yunus yang disuruh oleh Tuhan pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan hukuman bagi warga ibu kota Niniwe. Sebab semua perbuatan penduduk Niniwe dipandang oleh Tuhan sudah melebihi batas. Ya, tetapi pada awalnya Yunus menolak perintah Tuhan, lalu dia melarikan diri ke Tarsis dengan menggunakan kapal. Nah, sikap Yunus ini dilatar belakangi oleh pendapatnya bahwa keselamatan dari Allah hanya diberikan bagi bangsanya sendiri, tidak bagi bangsa lain.
Rupanya rasa nasionalisme dari Yunus begitu kuat, padahal keselamatan dari Allah tidak hanya terbatas untuk umat Israel saja, melainkan meliputi seluruh bangsa dan umat manusia di seluruh dunia, termasuk bangsa Niniwe yang tidak mengenal Allah. Kita tahu cerita tentang Yunus di atas kapal sampai ia dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Kemudian ia dimuntahkan ke darat. Peristiwa itu membuat Yunus bertobat. Kemudian Tuhan memerintahkan untuk kedua kalinya supaya ia kembali menyampaikan peringatan kepada orang-orang Niniwe. Untuk 2 kali ini, Yunus menaati perintah Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ternyata seruan Yunus agar orang-orang Niniwe berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat, termasuk raja kota Niniwe, menerima berita penghukuman Tuhan itu dan mereka bertobat, sehingga kota itu diselamatkan dari murka Tuhan. Allah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang Niniwe yang menunjukkan tanda pertobatan, yaitu dengan cara berpuasa dan menyesali dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya bagi mereka. Keluargaku yang diberkati oleh Tuhan, sikap Yunus yang keras kepala, menolak perintah Tuhan dan perbuatan jahat seluruh penduduk kota Niniwe mendatangkan murka Allah. Hubungan antara Allah dengan hambanya Nabi Yunus dan penduduk kota Niniwe menjadi rusak. Namun setelah mereka bertobat, maka relasi atau hubungan dengan Allah dipulihkan, diperbaiki kembali. Keluargaku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini mengajarkan kita tentang sifat Allah yang penuh belas kasihan kepada manusia. Tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang dosa yang diperbuat oleh manusia. Tuhan bersedia mengampuni kesalahan, juga memulihkan kehidupan seseorang atau suatu bangsa, karena Ia menghendaki semua orang selamat. Hal lain Bapak Ibu Saudara-saudara yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Yunus ini adalah sebagai anak-anak ketebusannya, kita dipilih dan dipanggil olehnya untuk menjadi saksi-saksinya di tengah dunia ini, di setiap tugas dan karya kita masing-masing. Baik itu dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan di mana kita tinggal, di tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan berjemaat, di tengah kita bekerja dan sebagai anak bangsa. Belajar dari Yunus, jangan pernah kita mengingkari panggilan Tuhan ini. Memang tidaklah mudah untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Ada banyak rintangan dan tantangan, baik yang datang dari dalam diri maupun yang datang dari lingkungan tempat di mana kita tinggal dan hidup. Nah, untuk menjadi orang yang setia pada panggilan Tuhan, ada proses yang harus kita jalani. Kadang kita mengalami kegagalan. Namun, jangan pernah menyerah. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, yang kedua, seperti Yunus, terima panggilan itu dengan hati yang penuh pertobatan, penuh penyerahan diri secara total, sehingga kita bisa dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi orang lain dalam kata dan perbuatan. Karena itu mari kita memulainya, menyampaikan berita keselamatan dari keluarga,
terhadap rekan sekerja, teman sepermainan, sahabat, sehingga mereka yang hidup jauh dari Tuhan, yang melakukan kejahatan dan dosa, setelah menerima dan mendengar kesaksian kita, mereka bertobat, meninggalkan perbuatan yang selama ini tidak terpuji dan membuat mereka jauh dari Tuhan, untuk kembali dekat kepada Tuhan. Dengan demikian, mereka pun mendapatkan keselamatan dari Allah. Terpujilah Allah di dalam Putranya Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, di tengah panggilan kehidupan yang kami jalani, selalu kami mendapatkan kekuatan daripada Tuhan melalui Roh Kudus. Ya Tuhan, pimpinlah kami dalam menyaksikan kebesaran nama Tuhan dalam kata dan perbuatan, sehingga hidup kami boleh berkenan dan menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Kami memulai dari diri sendiri, mengalami pertobatan terus-menerus, dan memberi diri dipakai oleh Tuhan seutuhnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan harapan kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang agung. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.